Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NIM 4314210021, Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar oleh dosen Ibu Dr. Randa Nurhayati Bialangi MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar kimia organik dan biokimia. Yang pertama yaitu alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus umum CnH2n ditambah 2n. Adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1. Nah, untuk penamaan alkana sendiri, yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama. Atom karbon yang tidak terletak di rantai terpanjang merupakan gugus alkil atau sebagai cabang. Yang kedua, memberi nomor pada atom karbon di rantai terpanjang, sehingga atom karbon yang mengikat alkil mempunyai nomor serendah mungkin. Yang ketiga, jika dalam rantai karbon terdapat lebih dari satu alkil yang sejenis, maka gugus ini ditulis menjadi satu dengan awalin di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, dan seterusnya. Yang keempat, gugus alkil yang terletak pada nomor atom karbon yang sama, maka nomor atom karbon gugus alkil itu ditulis 2 kali. Yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih gugus yang terikat pada atom karbon rantai utama dengan jarak yang sama, nomor terendah diberikan pada gugus yang terlebih dahulu dalam urutan abjad. Yang keenam, semua senyawa alkana diberi akhiran ana. Kemudian, yang kedua yaitu alkohol. Nah, alkohol adalah kelompok senyawa organik yang memiliki rumus umum ROH. Kelompok ini ditandai oleh keberagaman gugus fungsional hidroksil OH. Nah, untuk penamaan alkohol ini mengikuti tata nama alkana dengan mengganti akhiran A diganti dengan ol. Contohnya yaitu metana menjadi metanol. Nah, pada alkohol untuk menentukan tata nama alkohol, yang pertama, menentukan rantai utama dengan cara mencari rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi OH. Yang kedua, memberi nomor rantai utama mulai dari yang terdekat gugus fungsi OH. Yang ketiga, menentukan dan memastikan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Yang keempat, urutan penamaannya, nomor cabang, kemudian nama cabang, dan nama rantai utama. Yang kelima, nama cabang diawali di jika ada 2 cabang alkil yang sama, tri jika ada 3 cabang alkil yang sama, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu eter. Eter ini merupakan senyawa dengan 2 gugus alkil berhubungan dengan 1 atom oksigen yang sama. Rumus umum kelompok senyawa ini adalah R. Dengan R dan R dapat merupakan gugus yang sama atau berbeda, dan gugus itu berupa alkil maupun aril. Untuk penamaan eter ini bisa menggunakan IUPAC atau trivial. Secara IUPAC menentukan nama eter yang pertama, nama sistematik eter adalah alkoksi alkana. Alkil terkecil dianggap sebagai alkoksi dan yang terbesar dianggap alkana. Yang kedua, tentukan nomor terikatnya. Gugus alkohol. Yang ketiga, gugus alkohol merupakan salah satu substituen sehingga penulisannya harus berdasarkan urutan abjad. Huruf pertama nomor substituen, dan yang keempat awalan di, tri, sek tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan antara lain iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Kemudian yang keempat yaitu aldehid. Aldehid ini merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil gugus karbon COO tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Nah, untuk penamaan aldehid secara IUPAC, aldehid diturunkan dari nama senyawa alkana, sedangkan aldehid diberi nama menurut nama trivial asam karboksilat. Induknya dengan mengubah imbuhan asam OAT atau asam AT menjadi akhiran aldehid. Contoh, asam format, nama aldehidnya menjadi formaldehid, dan asam asetat menjadi asetaldehid. Kemudian yang kelima yaitu keton. Keton adalah senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus karbonil, sebuah ikatan rangkap C, rangkap O. Nah, untuk penamaan keton mengikuti tata nama alkana, dengan akhiran A pada keton diganti menjadi akhiran on. Kemudian yang keenam yaitu asam karboksilat.
Nah, asam karboksilat adalah senyawa organik yang mempunyai gugus fungsional karboksil COOH. Rumus umum asam karboksilat adalah RCOOH. Nah, untuk penamaan asam karboksilat diberi nama seperti tata nama alkana dengan menambahkan kata depan asam dan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran oat. Kemudian yang ketujuh yaitu ester. Ester ini merupakan suatu senyawa organik dengan sifat-sifat tertentu yang terbentuk melalui penggantian atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik dilambangkan dengan R. Kemudian, untuk penamaan ester ini dinamai dengan cara sama dengan garam asam karboksilatnya. Bagian R dari gugus OR ditulis dahulu diikuti dengan nama asam dengan akhiran oat. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.